everyone, welcome to a love reading di Lily Tarot. Apa kabar kalian semua? I hope kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan. Amin. Kali ini kita mau bacain general reading tentang dia diam tapi enggak menarik energinya dari kamu. Jadi kalian bisa ngerasain energinya kuat sekali. Nah pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya orang ini rasakan? Oke, teman-teman, untuk kamu yang butuh personal reading bisa cek on my WhatsApp di sebelah kiri atas, dan untuk kalian yang perlu live path reading bisa di kanan atas, dan untuk kamu yang perlu parfum custom bisa di kanan atas ya teman-teman. Oke, let's step into the reading. Oke, di sini aku pakai Lenormand. Kita mau lihat dulu akar energinya dari sisi yang paling tersembunyi orang ini. Ini ada 3 kartu yang intens banget. Clouds, Garden, and then Bear. Kalau Cloud, orang ini lagi bingung teman-teman. Di fase bingung yang orang ini nggak tunjukin. Jadi kan kalau Clouds itu pikiran seseorang yang lagi complicated. Orang ini diam bukan karena dia nggak peduli sama kalian, tapi karena dia lagi menghadapi kabut pikiran ya, yang dia sendiri nggak paham. Jadi dia nggak yakin mau ngelangkah tuh gimana, ada ragu. Ini bukan soal kalian, ini soal diri mereka sendiri. Dan juga orang ini takut ya kalian salah paham kalau dia datang di kondisi yang belum ready. Ya, jadi orang ini pokoknya lagi galau, tapi dia nggak lari dari kalian, cuma lagi narik diri aja. Makanya kamu bingung. Kenapa ya energinya tuh narik banget ke kalian, tapi orangnya sendiri diam karena batinnya berisik teman-teman. Batinnya ribut, tapi hatinya ke kamu gitu. Menariknya ada Garden di sini. Garden ini dia walaupun bingung, penuh cloud, dia pengen tetap terkoneksi sama kalian. Jadi di waktu-waktu dia sering mikirin kalian. Dia pengen ada hubungan positif antara kalian. Dia cuman belum tahu aja gimana caranya. Garden ini kan bisa juga dia sering stalking, bisa juga diam-diam memperhatikan kalian tanpa banyak ngomong, atau mempelajari kalian dari jauh ya teman-teman. Bisa juga dari secara batin ini dia mau batinnya tuh mau reconnect, tapi ya belum punya keberanian. Makanya kalian ngerasa energinya tuh deket, padahal kalian gak saling ngomong. Ini real, kalian gak halu kok teman-teman. Jadi emang orang ini mengarah ke kamu di dalam energi, bukan di tindakan dulu. Dengan beruang, perasaan orang ini dalam banget, lebih dalam dari yang mau dia akui. Nah di sini alasan dia diem tapi narik. Kalau bear itu kan perasaannya kuat, posesif, protektif banget, tapi dia sendiri takut sama perasaannya. Dia ada keinginan untuk jagain kalian, takut kehilangan kalian, rasa kamu tuh punyanya dia gitu loh. Dan itu bukan, maksudnya rasa kepemilikan yang kuat teman-teman. Dan dia takut sendiri, wah kok tuh strong ya sama kamu gitu. Nah, bear ini bukan perasaan receh ya. Ini kartu yang dominan tapi lembut di hati. Makanya dia bingung. Kenapa ya perasaan sebesar ini tuh bisa bikin dia jadi kewalahan gitu loh. Ya, gimana sih, kayak terlalu besar tapi jadi takut gitu teman-teman. Jadi dia perlu waktu untuk mencerna semua ini. Oke, kita mau masuk ke inti emosinya dengan tarot. Let's dive into the next reading. Oke. Wow, kita ada Temperance. Temperance. Jadi orang ini berusaha ngebalance ya, nyimbangin antara hatinya supaya layak buat kalian. Temperance ini healing, gimana caranya seimbang, dan dia nggak kepengen kalian terluka. Jadi dia diam karena dia mau mastiin emosinya dia itu stabil ke kalian, bukan sesuatu yang kayak impulsif yang cuman kayak sementara gitu. Makanya dia nggak mau buru-buru dan dia nggak mau merusak segalanya.
Yang jelas orang ini mau datang ke kalian dengan energi yang damai, bukan kacau. Kenapa kayak gitu? Karena ini tipe orang yang kalau jatuh cinta serius teman-teman. Makanya dia hati-hati, karena dia nggak niat main-main. Dia ini ngerasain tarikannya luar biasa ke arah kalian. Justru karena luar biasa itu, dia bilang sama dirinya sendiri untuk tar dulu, tenang, majunya pas udah tenang, udah bisa ngontrol diri. Sekarang jangan bikin kesalahan apapun, kayak gitu. Dia nggak mau impulsif, dia mau decision yang dia buat, keputusan dia buat itu berdasarkan pikiran yang jelas gitu. Dengan King of Cups ya, ini klarifikasi banget, orang ini tuh dalam banget sama kalian, dalam, perasaan juga lembut, tulus sama kalian. King of Cup ini orangnya mau kelihatan kuat, juga mau kelihatan dewasa. Jadi yaitu dia nggak mau nunjukin perasaannya terang-terangan. Dia cinta sama kalian, tapi caranya diem, nunggu, perhatiin dari jauh, ngelindungin dari jarak jauh gitu teman-teman. Nah kalau kamu ngerasa dia narik kamu kuat banget, itu karena si King of Cups ini nggak melarikan diri dari perasaan. Dia cuman nggak diumbar-umbar aja gitu. Dan vibe-nya orang ini emang kayak gitu, diem-diem tapi mencintai gitu, dengan intensitas yang kamu bisa rasain dari hati ke hati gitu. Itu perasaan cinta yang jujur gitu. Nah kenapa energinya tuh narik kalian banget? Karena sekarang ini yang dia lagi ada di fase bingung ya, kayak tadi kita di Lenormand ada Cloud, di sini juga klarifikasi ada Seven of Cups. Dia masih bingung harus pilih cara yang mana, mengambil langkah yang bagaimana gitu. Karena si Seven of Cups ini kan overthinking level dewa teman-teman. Jadi itu dia kayak yang mana gitu kan, di antara banyak pilihan ini. Dia takut salah pilih langkah, takut salah bicara, takut nyakitin kamu, takut hubungan ini nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Tapi satu hal yang penting ya, karena dia mikirin banyak kemungkinan tentang masa depan kalian, bukan cuma satu, banyak, makanya itu bikin dia jadi overwhelmed. Karena ya dia pengen serius, kayak aku mau gitu, tapi aku takut gitu ngerusak segalanya. Dan sweetnya ada The Hierophant. Siapa yang tahu kartu The Hierophant di sini? Yes, The Hierophant itu kartu pernikahan, kartu hubungannya dilandasi oleh tradisi, suatu yang berlandaskan hal yang benar. Jadi emang orang ini diem, mempertimbangkan, mengkaji semua perasaan dia ke kalian, ngawasin kalian, jagain kalian. Itu karena tujuannya satu, dia pengen hubungan yang serius. That's the surprise teman-teman. Kalau kamu ya ngerasa tarikan kuat, kamu juga kayak ngerti nih orangnya yang ini nih, dan kamu penasaran nih orang kayak naksir gue, kayak seneng sama gue, tapi diem aja, niatnya serius apa enggak sih? Yes, dengan The Hierophant dia serius, dia nggak punya niat main-main teman-teman, nggak sama sekali. Dia mikirin kalian sebagai seseorang yang punya nilai, punya kedalaman, cocok lah untuk dijadiin pasangan jangka panjang gitu. Dimana dia tuh udah ngebayangin masa depan sama kalian tuh seperti apa. Pokoknya di mata dia tuh kalian ini adalah orang yang bisa diajak untuk hubungan serius. Makanya dia nggak buru-buru, banyak pertimbangan gitu, banyak takut, ngerasa dari diri dia sendiri udah cukup baik belum ya teman-teman. Ini kalau ngomongin cowok ya, cowok tuh banyak overthinking loh teman-teman, karena mereka ngerasa saat mau maju ke hubungannya serius itu banyak yang mereka pertimbangin, nggak cuma sekedar cinta atau nggak cinta. Kalau laki-laki kan ngomonginnya soal tanggung jawab ya, kayak mau ngasih makan apa, nanti gimana, maksudnya banyak tinggal di mana, jadi udah siap belum gitu loh. Ya, karena orang ini ngeliat kamu nih sebagai seseorang yang bernilai tinggi gitu loh di mata dia.
Dan ya congrats ya, I hope ini akan jadi sweet story buat kalian, karena dia ini ada Dad ini cantik banget serius. Kenapa cantik? Nggak nyeremin sama sekali, karena ini transformasi. Orang ini lagi mengalami transformasi, ya kan, dari dengan semua kegalauannya. Kayak tadi ada Cloud, tapi dia juga emang senang banget sama kalian, pengen serius. Ada overthinking yang tingkat dewa juga di Seven of Cups, tapi dia juga berusaha temperance, dia punya niat serius. Lalu Dad, yes, orang ini lagi ngalamin transformasi besar di hidupnya. Nanti dia akan masuk ke fase dimana dia capek diem gitu loh. Dia juga akan pokoknya dia meninggalin cara lama dia, gimana dia dulu biasa mencintai orang gitu. Dan karena dia lagi di proses temperance kan, dia berusaha untuk I wanna be a better person for you gitu kan. Nah, Dad ini akan juga melambangkan kematian dia dari cara yang lama ke cara yang baru. Dia akan jadi orang yang baru menuju kalian, jadi orang ya versi yang lebih baik lah teman-teman. Bisa Dad ini ya tentang cara lama dia dalam mencintai, sikap dia gitu. Dan dia juga membuang kebiasaan-kebiasaan buruk, atau mungkin dia masih ada hubungan yang mengganggu gitu, in relationship sama orang lain, tapi pilih kalian gitu. Juga yaitu mengakhiri fase hidup yang stagnan dan membuka ruang untuk versi diri orang ini sendiri yang lebih dewasa. Dan ya, kalau kalian bingung kenapa tarikan energinya tuh kuat banget ke kalian ya, itu karena setiap kali orang ini berubah dari dalam, nah energi mereka itu ngalir ke kalian. Kenapa? Karena kalian itu jadi titik pusat transformasinya. Kalian yang jadi alasan orang ini mau berubah gitu loh teman-teman. Karena tadi kan ada bear kan, bear. Nah itu bear itu kalian. Maksudnya bear itu kalian yang menjadi alasannya, the reasonnya, pusat transformasi orang ini. Karena dari semuanya ini dia nggak mau kehilangan kalian teman-teman. Bagus banget kan, Four of Pentacles, dia posesif banget sama kalian. Ini final core emotionnya orang ini, clingy orangnya, takut kehilangan, makanya dia memegang sesuatu erat-erat. Dia ini diem, lambat kayak siput, nggak bergerak cepat, banyak overthinking. Tapi satu hal, orangnya clingy, posesif, protektif, nggak mau ngelepasin kalian. Nggak tahu ya, for myself cowok gitu kalau clingy, posesif, protektif itu sweet sih, but in a normal way ya. Kalau yang too much ya enggak sih, but for me personally itu sweet. Yang jelas bagian terdalam hatinya orang ini tuh masih memegang kalian erat-erat, masih mau mempertahankan koneksi, makanya dia bingung, makanya dia ya mau berubah gitu. Kejawab ya, kenapa ya kalian itu bisa ngerasa kayak apa gitu, kayak galau, kayak nggak jelas. Nah itu karena orang ini teman-teman. Orang ini bingung tapi tertarik sama kalian, takut tapi sayang, diem tapi ngawasin, rindu tapi ditahan gitu, ingin datang tapi tar dulu deh, mau jadi orang yang lebih baik dulu supaya pantas buat kalian gitu. Jadi karena kalian jadi pusat transformasi orang ini, kalian mengaktifkan sisi terdalam dirinya yang jujur, yang penuh cinta, komitmen, dan juga keberanian. Hubungan ini bukan hubungan receh teman-teman, ada energi karmik, juga healing, ada soul level connection, dan orang ini mau datang. Tapi dia datang sebagai seseorang yang pantas untuk hubungan di level yang dia bayangin. Nah, I hope this reading helpful untuk kalian yang resonate. Like, follow, dan comment ya if this is helpful untuk kalian. And then udah gitu aja kali ya. See you on the next reading. Bye for now. See ya.